Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Antara, selamat datang di redaksi Olahraga. Di episode kali ini kita akan membahas langsung aja persaingan Liga 1 Indonesia yang semakin ketat persaingannya ya di papan atas maupun papan bawah. Ada yang kemungkinan back to back juara, ada yang kemungkinan balik lagi ke Liga 2 yang sebelumnya promosi. Sejauh ini Bang Rauf dan teman-teman yang ngepost di Liga selama liputan, ada apa perkembangan sejauh ini? Ya, Persib ini kan semakin dekat dengan gelar berikutnya. Iya. Yang berapa lupa lah. Back to back ya. To back. Poinnya berapa lupa sih, cuman yang pasti secara ketajaman kayak paling ini ya. Paling cukup oke juga. Kayak cuman kalah sama Dewa deh. 52 gol apa 55 gol. Jadi ya salah Beda satu. 8 poin sama Dewa United. Beda 8 poin sama juga itu tadi. Apa catatan memasukkan golnya juga cuman kalah sama Dewa. Sedangkan catatan kemasukannya juga paling sedikit kalau nggak salah ya. Iya. Persib ya? Persib. Kira-kira itu berkat apa Bang? Kunci bisa Persib ini konsisten dari pekan ke-17 itu. Ya, Tetap di puncak klasemen gitu. habis mengkudeta itu kan Persebaya kan ya waktu itu ya. Persibaya. Persib, ya pasti satu-satunya sih bukan mungkin ya, karena kan dia masih pertahanin pelatih Bojan Hodak kan. Pelatih musim lalu juga. Musim lalu juga yang dipakai, ya. sukses itu Bojan Hodak juga. Pemain baru Persib ada nggak sih? Persib ini lupa ya. Pemain Itu striker barunya tuh yang dari Kurakau. Tyron sih, itu pemain baru rasa lama tapi. Faktor Persib konsisten sih nggak lepas dari gaji yang lancar. Waduh. Itu betul. Itu termasuk faktor yang mendukung ya. Karena happy, Iya. ruang ganti happy. Bahkan kemarin Victor Ibonevo itu sampai jualan gitu di ruang ganti. Iya, aku ngeliat di TikToknya ada Malis. Iqbal Nevomar. Ada kacang, Iya, iya. sehat, Kurma ada ya, kurma. sehat, Kurma ada. sehat untuk jantung. 35. 20, 35 ribu. Ah, 35.000. Gak apa-apa, boleh bisa cicilan. Cicil. Saking sehatnya itu bercanda-bercanda aja gitu. Tapi karena emang lingkungan sehat, akhirnya di permainan juga ngefek. Mereka yang lawan Bali kan sempat tertinggal 1-0 tuh. Habis itu babak kedua mereka bisa remontada. Nah itu juga Bangkit. tuh kemampuan Persib buat comeback ya. Mental Kalau ya, salah, mental. comeback mungkin nggak selalu jadi berbuah kemenangan kayak lawan Bali ya. Cuma mereka dalam 7-8 pertandingan tuh ketinggalan lebih dulu, terus bisa at least menyamakan kedudukan. Jadi at least bisa dapat poin gitu kan. Ini kan masih ada 3 pertandingan sisa atau 4 pertandingan sisa. Itu bisa nggak kemungkinan Persib ini kepleset di 3 laga sisa ini, dan Dewa dan Persebaya yang masih memungkinkan untuk mengejar gelar juara ya sejauh ini ya? Sebenarnya sih bisa-bisa aja sih, maksudnya apa ya namanya? Kalau udah mendekati akhir kan pasti mental gitu yang bicara. Dan kalau soal mental pasti ada aja kayak tiba-tiba imbang lah. Kalau misalnya nggak kuat ya mentalnya, itu tiba-tiba imbang, tiba-tiba kalah, tiba-tiba kehilangan poin, itu pasti ada. Cuma pertanyaannya kalau misal Persib kepleset, yang lain kepleset apa enggak? Nah, menentukan juga ya. Iya, kalau Persib kepleset, Dewa ikut kepleset ya sama aja. Persib endingnya tetap aja juara. Tapi ngelihat Persib sih mereka beda dengan musim lalu ya. Musim lalu tuh terlalu sentris ke DDS sama Ciro. Tapi ngelihat musim ini tuh mereka lebih stabil secara tim, karena kita tahu juga DDS musim ini sempat cedera lama ya. Dan Bojan Hodak tahu komposisi pemain, ngeracik, dan akhirnya tim ini tetap stabil gitu, walaupun tanpa goal getter sekelas DDS. Malah top skornya kalau nggak salah itu Tyron. Iya, Bukan bener. striker aslinya gitu ya. Iya. Jadi secara komposisi dan secara squad ini emang tim yang layak untuk juara gitu. Emang layak. Dan ini fun fact-nya, kalau Persib ini jadi juara, ini untuk pertama kalinya Persib juara melalui kompetisi Full kompetisi ya? full kompetisi. Karena sebelum-sebelumnya, apalagi yang musim lalu itu format baru ya jadi juaranya, dan itu di kalangan supporter itu waktu mereka juara itu dipertanyakan. Banyak yang nanya, katanya Persib bisa juara karena begini kompetisinya gitu kan, pakai series. Coba full kompetisi, dan
ini sudah di ujung kompetisi dan bisa memungkinkan bahwa Persib akan angkat piala lagi lah buat musim ini gitu kan. Sementara buat Dewa United sendiri benar-benar menjadi kuda hitam kali ini di Liga 1 ya. Dengan dia di awal pekan kompetisi ini tidak, maksudnya di klasemen bawah perlahan naik ke atas gitu kan. Ya Persib sih apa ya, kalau Bojan Hodak sih kalau saya nyorotinnya emang mainnya pragmatis sih. Kayak hampir ini kayak mirip. Sulit ketebak gitu ya yang akan dimainkan. Tapi emang pemainnya emang berkualitas. Jadi emang skillnya bagus gitu loh. Cuma maksudku kalau misalnya ini kayak dikasih strategi yang lebih oke lagi gitu, itu lebih dahsyat. Tapi berkualitasnya nggak ada yang dipanggil timnas. Iya. Ya kan? Nggak boleh toksik, nggak boleh Benar toksik. ya kan? Padahal timnya lagi memuncaki klasemen tapi tidak ada dipanggil timnas. Tapi semoga kalau benar ini tetap konsisten, nanti buat bulan Juni ada yang dipanggil gitu kan. Ya amin. Apalagi ada pemain mudanya Beckham yang cukup dominan belakangan ini, nyetak gol juga. Iya, tapi dominan tapi dia terlalu emosional. Yang lawan saya lihat lawan Bali tuh dia agak mencekek tuh. Cekek. Lebih ke mencekik. Ya, tapi kan Persib dan Dewa terhitung per hari ini ya, tanggal 21 kita tapping 21 April, sekaligus juga Hari Kartini dan sekaligus juga hari ulang tahun FPTI ke-37. Itu kan Banyak banget ya ucapan ya. kayak intinya mereka kan masih sama-sama 5 pertandingan dan sama-sama masih main 3 home. Jadi kalau dia contekan dikit sih, Persib secara ini lawannya terdekat aja nih di 26, mungkin pas ini udah selesai pertandingannya dapat lawan yang cukup mudah. Ya ini tim juru kunci gitu kan, PSS Sleman. Oke lah, mungkin kita akan punya anggapan bahwa tim-tim yang di bawah nih terancam akan punya kayak struggling, punya willing buat dapat hasil maksimal demi menyelamatkan diri gitu kan. Cuman kayaknya sih agak berat sih ya dengan kualitas gini. Terus ngelihat papan atas kan udah cukup ketat ya. Papan bawah juga nggak kalah ketat. Tadi udah disebutkan PSS Sleman yang mana kita tahu memulai liga musim ini dengan bukan 0 poin tapi minus. Min 3 ya. Itu cukup berat ya bagi PSS Sleman untuk memulai liga kali ini. Semen Padang dan juga ada PSIS Semarang. Persita tuh menang kemarin kan jadinya 41 poin jadinya ambang batas buat aman lah kan di Liga 1. Bisa bertahan ya. Nah tadi kan juga si Eja bilang bahwa ada di 12 gitu masih ada Persik, di 13 ada Persis dengan 29 poin, Barito Putra dengan 29 poin juga, dan Madura United finalis musim lalu yang cuman selisih 2 poin dari PSIS Semarang. Tapi emang Madura United agak beda sih Pak. Apa tuh? Yang kemarin aja lawan Persebaya 10 pemain yang kalah Pak. Jadi udah kartu merah aja babak pertama, ternyata endingnya malah Persebaya yang menang lewat Flavio Silva. Tapi emang Persebaya kan fight untuk ini ya papan atas ya. Jadi mungkin untuk mentalnya beda. Madura kan mentalnya untuk menghindari degradasi, sama Persebaya mentalnya untuk bisa ngejar titel juara ya. Bisa ngejar titel juara atau paling nggak runner up lah gitu. Jadi beda. Jadi mereka semangatnya lebih. Ya mungkin itulah sebabnya si Bajul Ijo kemarin menang lah. Nah, saya mau ngasih kredit juga buat Sleman fan yang walaupun timnya sekarang lagi degradasi dan kemarin baru mau degradasi gitu kan. Kemarin baru balik lagi ke rumahnya di Maguwo, dan itu mereka membuat aksi di sosial media dan di kota Sleman sendiri itu membentangkan banner-banner bahwa mereka akan tetap selalu setia sama tim ini gitu. Itu harusnya kayak gitu tuh supporter Indonesia gitu kan. Jadi walaupun tim lagi terpuruk tetap harus di support gitu kan. Fun fact-nya juga 3 tim terbawah ini musim ini baru menggelar lagi di stadion baru mereka padahal ya kan, baru direnovasi semua dari PSIS Semarang, Semen Padang. Nah gitu kan, sama PSS Sleman. Nah, bahas Semen Padang juga. Tim Liga 2 yang promosi musim ini kalau saya lihat kayak kalau di Liga Inggris itu kayak Norwich City.
Muncul-munculan, kadang naik ke 1 nanti balik lagi ke Liga 2. Kayak yoyo gitu kan. Nggak konsisten gitu kan. Apa jangan-jangan Semen Padang ini sebenarnya pengen ngerasain juara Liga 2 karena dia selama ini masuk ke Liga 1 kan karena runner up. Iya. Bisa jadi kan. Agak aneh sih ya. Ya karena nggak konsisten Bang. Karena dari musim 2017 tuh naik terus turun naik lagi gitu mulu. Ini salah satu tim yang sering naik turun kasta gitu kan. Siapa tahu hobinya emang gitu. Enggak, makanya jangan-jangan ini Semen Padang ini sebenarnya ngincer titel juara Liga 2. Jadi balik lagi biar Biar juara. trofi, Gitu. ya. Karena selama ini naik ke Liga 1-nya promosinya kalau nggak runner up pasti juara 3 gitu kan. Tapi Mas Semen Padang mengawali musim dengan banyak main belum di Haji Agus Salim kan. Salim. Ya. Terus juga iya sisa pertandingan Semen Padang 5 juga mereka hanya main home 2 kali. Terus sisanya juga lawannya 2 berat tuh, Persija sama Persebaya. Mereka masih mesti ketemu Persebaya tuh. Away pula gitu. Sama tim besar ya. Sama tim besar, sama-sama tim yang masih punya hope gitu kan buat achieve sesuatu musim ini. Sisanya 3 sih ya Madura ya sesama tim papan bawah juga mungkin akan berlangsung sengit karena ya siapa sih mau terjun lagi ke liga di bawahnya. Udah masih ketemu Persik dan Arema terakhir. Iya, iya. Gitu. Tapi sayang loh itu maksudnya yang PSIS, Persis sama PSS kan ini lagi di zona-zona nggak aman ya. Maksudnya sayang banget ini ketika PSM udah naik nih malah 3 temannya yang di Mataram ini malah turun gitu. Kan ada konspirasinya Zah. Apa nih? Di Liga 1 itu katanya ya di kalangan supporter itu nggak bisa tim dari satu kota atau satu daerah itu naik 4-4-nya gitu bareng-bareng gitu. Jadi kalau misalnya Jawa Tengah turun 2, tim Jawa Tengah lain yang 2 lagi harus naik gitu. Harus ada penggantinya, nggak bisa. Konspirasinya gitu loh, bukan fakta. Nah sayangnya nih kalau misalnya Semen Padang turun, amit-amitnya ini kan, pahit-pahitnya dia turun, itu kemungkinan musim depan perwakilan dari Sumatera nggak ada di Liga. Bayangkara. Berarti jadi Bayangkara Lampung. Iya mungkin. ganti nama lagi, Bayangkara Presisi Lampung. Dulu kan Solo ya. Solo sempat Solo. Iya. secara nama. Ganti-ganti ya. Iya. Bedanya kan kalau di bola tadi kan punya konspirasi gitu kan Mas Prada. Tapi kalau di volley itu malah banyak tim asal ibu kota, Wes, tim Jakarta. masuknya Yang- masuk tenang. Oke dengan bridgingnya. Dari bola ke volley ya. Halus. Iya karena kan ternyata oke lah bola lagi seru nih ya tadi kan di atas Persib makin ini di bawah juga masih saling menyelamatkan diri. Nah volley udah masuk kalau Pro Liga Volley Profesional Indonesia tuh sudah masuk namanya Final Four. Di mana banyak tim-tim dari ibu kota, Jakarta masih ibu kota kan? Jakarta Masih Daerah dong, khusus. masih dong. daerah Ya pokoknya dari Jakarta tuh yang tembus ke Final Four. Di Putra ada siapa aja Tam? Di Putra ada Yang Jakarta apa? Lavani yang berpeluang, terus juga ada Jakarta Bayangkara. Jakarta Bayangkara Presisi ini masih berebut sama Palembang Bang Sumsel Bubble. Persaingannya sendiri terbuka ya karena 4 tim ini masih memainkan 2 laga dan posisinya balik lagi Palembang nih seperti musim lalu aku lihat dia nih giant killer. Jadi bisa saja dia yang mencuri grand final karena yang unggulan kan sekarang balik lagi tetap Jakarta Bayangkara sebagai juara bertahan sama lawannya Jakarta Lavani Putra. di Putra. Karena ini udah 4 musim terakhir dua tim ini nggak bisa diganggu. Bahkan oleh Surabaya Samator yang sempat comeback di musim ini. Dan aku ngelihat Surabaya Samator pun masih dalam proses transisi ya. Karena mereka sempat vakum, terus dari komposisi pemain bener-bener pemain muda semua rata-rata. Dan yang bisa ngeganggu nih mungkin ya Palembang. Karena kemarin juga menang juga kan lawan Jakarta Bayangkara Presisi. Nah kalau di Putri, kalau nggak salah yang atlet idola Anda, Yola Yuliana tuh kembali ke Indonesia setelah sempat main di Jepang ya kan. Iya. Yola gimana jadi? Ngelihatnya sih di Putri ya tetap ke Popsi Forward karena ini benar-benar tim bertabur bintang lah, Galactico-nya tim Putri gitu. Selain Yola, siapa lagi? Ada Medi Kingdon Russell. Itu pemain asing yang memang udah lama sebenarnya di Indonesia dan langsung tune in gitu setelah gabung di Popsivo Poluan sendiri. Si Megawati
Kapan dia main? Nah, Megawati tuh sebenarnya karena posisinya cedera ya. Ya, ya. Dan kemungkinan di 2 laga kemarin belum dimainkan dan nggak pengen dipaksakan. Akhirnya Megawati yang secara mengejutkan juga gabung ke Gresik Petrokimia. Akhirnya masih belum dimainkan nih, disimpan kayaknya. Mungkin di putaran-putaran selanjutnya di penentuan itu akan dimainkan. Oh. Tapi itu katanya yang abis dia dari Korea terus pulang ke Indonesia untuk merawat ibunya, bener nggak sih? Rumor-rumornya sih gitu. Tapi ada juga, ini masih simpang siur ya. Kita belum bisa dapat akses untuk konfirmasi. Intinya sih dia kurang nyaman di situ. Di mana? Di Red Spark. Korea, Red Spark, ya? Red Spark. Padahal dia kan bintang terus. Heeh, bener. Cuman ada inilah, dalam tanda kutip, dia kan superstar, mungkin pengen dapat lebih gitu. Tapi ngomongin Final Four Pro Liga ini, apa yang membedakan Final Four Pro Liga ini sama, karena musim lalu di bola juga ada Final Four Series gitu kan? Iya, Championship namanya kalau di bola. Nah ini kalau di volley ini yang membedakannya apa gitu? Kalau dikit ya. Kalau volley kan, kalau kita ngomongin bola, championship seriesnya musim lalu kan modelnya langsung gugur kan. Iya langsung. Itu kan sebenarnya semifinal kan jadinya. Semifinal jatuhnya, ya. Nah kalau di Proliga itu modelnya klasemen, ada 3 seri, jadi aku lupa dah kotanya mana aja, pasti di Jawa sih, karena bahkan final itu di Yogyakarta bukan di Jakarta, karena publik penggemar volley di Jawa tuh ini cukup antusias gitu, cukup ngikutin. Nah tadi kembali ke pertanyaannya, mereka pakai model klasemen, jadi menang berapa dapat 2, terus ada lagi menang yang berapa dapat 1. Iya benar. Bener kan? Kalah cuman pasti kalau nggak salah kalau kalahnya 0-3 0. Maka di putra kalau nggak salah Surabaya Samator tuh nilainya 0. Di klasemen itu. Padahal di putri tim terbawahnya itu masih dapat poin kalau nggak salah, dapat 1 kalau nggak salah. Volley ini kenapa kok ini ya pesertanya nggak bisa banyak? Nah iya itu jadi pertanyaan juga, karena saya baru riset juga, ternyata bola volley ini kompetisinya nggak sepanjang sepak bola gitu kan. Apakah karena kompetisinya sesingkat itu jadi antusias masyarakat Indonesia sama volley ini nggak sebegitu besar sama kayak fanatik bola gitu? Kayaknya timnya masih belum rata ya? Kayak cuma terpusat di Jawa kan Mas? Pertama gini, volley itu secara liga profesional tuh terbagi 2 kompetisi. Di Indonesia? Iya, ada Livoli sama Proliga. Nah, yang kita mainkan ini kan sekarang Proliga. Dan pemain-pemain asing diperbolehkan kalau di sini. Kalau di Livoli nggak boleh. Oh lokal semua? Lokal. Jadi benar-benar produk lokal ya, nggak ada naturalisasi akhirnya kan. Karena ada Livoli. Nah, kalau di Proliga ini diperbolehkan aturannya 2 asing. 2 asing. Dan kenapa kok nggak banyak tim? Pertama spend duitnya gede banget volley itu. Bahkan untuk Proliga yang notabene bisa berlangsung cukup paling lama 4 bulan ya. 4 bulan. Sekitar 4 bulan itu miliaran dapatnya satu pemain. Satu pemain ya, bukan klub ya? Iya. Untuk red cardnya, iya, untuk red cardnya. Dan notabene kan volley ini juga disokong oleh BUMN ya. Ini bukan enggak. Bercanda. Dan sih itu banyak kayak Pertamina Enduro gitu-gitu kan. Tolonglah. Iya, jadi emang gede banget. Oh pantesan ya nama-nama klub volley itu banyak instansi kayak gitu Iya, ya? itu juga kayak Korea, Jepang pun demikian. Oh pakai nama instansi juga? Pakai nama instansi. Oh, Tapi next season tuh bakal ada penambahan nggak, Jar? Nggak tahu, itu Pesertanya pun gitu. gambling. Karena dulu sempet ada Rans. Rans tuh pengen masuk. Iya. Rans Bikin FC. tim Rans ya, Rans Entertain yang ada footballnya juga, football club, tapi dia pengen bikin klub volley. Ternyata nggak jadi. Yang nggak usah jauh-jauh Pak, juara musim lalu Jakarta BIN. Jakarta BIN itu juga BIN udah Pak, nggak ada. Badan Intelijen Nasional negara mensupportin ya kan, sport olahraga. Olahraga gitu. Nah itu dia kan jadinya musim ini nggak ada. Oh musim ini nggak ada? Dua tim putra, dua tim ya, putra sama putrinya nggak ada. Ikut itu ya? Itu kenapa tuh?
mengundurkan diri. mengundurkan diri. Karena nggak untung, nggak profit. Oh bukan, karena gimana ya? Dari sisi manajemennya kayaknya. Oh gitu. Kayaknya jangan di musim ini deh. Padahal secara ini Jakarta BIN-nya juara musim lalu. Nah ya, saya mau nanya juga nih, masih sekitar volley ya. Sebenarnya penonton atau fans volley ini sebenarnya mau nonton volley itu karena suka timnya atau sama personal atletnya? Karena kebanyakan yang saya tahu itu ya kan yang dihebohkan misal Mega. Mereka sebenarnya nonton Mega apa nonton timnya gitu di volley. Karena kalau di sepak bola lagi-lagi itu nggak ada personal gitu kan, karena emang suka sama timnya gitu. Aku ngelihatnya juga ada kultur sih. Kayak Ada Jakarta kultur. Lavani itu nyiptain kultur buat supporter sehat gitu. Salah satunya kita bilang Emang Jakarta sepak Lavani. bola nggak sehat? Menuju sehat. Sehat-sehat juga. Terus juga ada Bandung BJB dulu, itu juga klub bersejarah juga. BJB, Bang Bandung. Jabar. Persibnya volley lah ya. Persibnya volley lah, ya. Oh. Jadi terus sekarang ada Jakarta Popsivo, Jakarta Bayangkara yang mereka juga secara manajemen udah mulai baik nih. Punya pelatnas juga di Pontianak kayak gitu-gitu. Dan itu secara nggak langsung bikin supporter nih datang gitu. Oh gitu. Jadi secara branding mereka punya pemain-pemain yang notabene eye-catching, tapi secara klub juga punya historis yang panjang gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri itu sih Prada, bahwa apalagi tanpa harus masuk seksis atau gimana, ya emang yang ke putri itu sorotan gitu, sorotan Lebih jadi lebih banyak Dibandingin yang cowok. dibandingkan putra. Tadi kan kenapa dari tadi nyebut sosok Yola tuh gimana pun dia ya kayaknya di mindset orang umum atau mungkin pecinta volley kasual gitu yang nggak ngefans ke satu klub, ya kayaknya top of mind-nya masih beliau gitu sih. Nah, oke. Saya mau nanya, ini kan teman-teman yang main di liga volley ini, pro liga ini, sebenarnya emang hidup dari kompetisi ini atau sebenarnya ini side job mereka? Atau jangan-jangan mereka ini polisi yang main di sini gitu kan, atau jangan-jangan pegawai BUMN karena tadi dibilang kan di sini kan banyak instansi yang main di sini. Ini sebenarnya emang mereka hidup dari volley kayak di sepak bola gitu, hidup dari sepak bola atau side job doang karena kompetisinya juga cuma 4-5 bulan gitu kan. Emang ada pemain yang dia polisi habis itu jadi pesepak bola? Muhammad Ferrari. Ada banyak. Ada banyak. Kalau kayak gitu, kalau mau bahas itu banyak. Itu Dari di bahasa tentara lain aja juga. ya. Panjang. Nanti jawab dulu tuh Gini, Prada tuh. volley itu lebih banyak memang untuk angkatan, bahkan Angkatan apa nih? angkatan udara, angkatan laut gitu-gitu juga tentara. Bahkan sekarang Jakarta Pertamina Enduro tuh kerjasama dengan TNI AU. Jadi ada beberapa pemain TNI AU yang sebenarnya ikut dulu di Kejurnas. Jadi Kejurnas tuh juga banyak ini ya, badan intelijen kayak gitu-gitu ikut di situ. Terus di Proliga karena mereka nggak ada klub, ini pemain dikerjasamain gitu, dikontrak sama klub yang lebih profesional. Oke. Jadi awal tahun juga si Jakarta Electric PLN tuh yang markasnya di Bandung, tempat latihan di Bandung itu tuh banyak ini juga teman-teman dari TNI AU TNI AU. yang di hire buat ya memperkuat mereka gitu lah. Model kontraknya gimana nggak tahu ya, cuman ya tadi jawab pertanyaan Prada sih, jadi gitu ya. Emang ada beberapa yang punya kerjaan sebagai polisi, tentara segala macam, tapi kayak si Sela atau si siapa tuh yang dari Gresik tuh? Sinsin lupa lah namanya, ntar bisa di googling. Jadi dia kayaknya pure di volley gitu. Oh, pure. Tapi di volley ini sebenarnya kan klubnya nggak banyak ya, tadi udah disebutkan. Berarti nggak ada sistem promosi degradasi sejauh ini? Kayaknya belum dah ya. Ada yang di ada? ini. Iya, ada yang di Ada Liga 2-nya, Pak? Di volley, iya ada. Di volley itu ada divisi utama sama bawahnya divisi 1. Bener, di volley itu sebenarnya kayak kompetisi atau kayak Piala Indonesia gitu? Kompetisi juga. Tapi khusus nggak boleh ada pemain asing. Tapi di bawahnya federasi? PBVSI. Iya, yang Pro Liga itu yang lebih profesional karena ada pemain asing. Kalau di volley itu gitu. istilahnya buat pembibitan. Oh, oke. Jadi itu ada sistem promosi degradasi di situ. Oke. Kalau nggak bisa bertahan di volley divisi utama, ntar diturunin. Tapi itu oke. sebaliknya. Tapi sejauh ini berarti dengan adanya begitu prestasi di timnas volley-nya juga ikut
meningkat apa stagnan sejauh ini? Kalau aku lihat ya dari segi ini buktinya SEA Games kita 3 kali beruntun emas gitu. Asia dong. Tanpa perlu coach Indra Syafri ya kalau di sepak bola ya. Kalau di Asia Kalau di Asia sendiri kan ini persaingannya pasti yang nomor 1 Jepang. Itu sulit. Di Asia ya? di Asia. Asia Tenggara juga Thailand juga ini kan. Juga kuat. Thailand tuh juga kuat di Asia Tenggara. Nah, ini di Asia Tenggara udah beberapa kali dapat emas, tapi masuk nggak nih di Piala Dunia U17 timnasnya? Kalau volley ya di Piala Dunia U17 nih belum, tapi di U21 udah. Oh, udah. Besok Agustus. Nah, ngomongin Piala Dunia selain sepak bola dan juga volley, ini juga udah ada nih Piala Dunia yang jadi tuan rumah di Indonesia. Piala Dunia panjat tebing nih. Nah, kapan tuh? Kapan? Nah, besok awal Mei, mulai tanggal 4 itu akan ada IFSC World Climbing Series Bali. Mulai tanggal 2. Iya, mulai tanggal 2. Izin. 4. Izin. Izin. Tanggal 2 sampai tanggal 4 di Bali. 4, iya. Itu diikuti berapa negara? Nah, itu nanti harus kualifikasi dulu. Oh, ada babak kualifikasinya. Iya. Open dulu, baru ntar ke kualifikasi. Untuk negaranya sih banyak ya, karena Pasti Cina ya ikut ya? pasti Cina ikut, terus Amerika sekarang bagus, itu akan ikut pasti. Nomor ini kan climbing ada 2, berada macam-macam nomor kan, ada lead, ada speed, ada boulder. Cuman kalau nggak salah, koreksi kalau salah, di Piala Dunia si panjat tebing ini cuman lead dan speed ya. Speed, bener. Indonesia jago di mana? Di speed. Di speed. Terbukti dengan Kita emas lah. Olimpik. Emas di Olimpiade dong. Fedrik Leonardo. Oke. Oh, iya. Ya buat gambaran, buat yang nggak tahu, apa sih lead dan speed itu Tam? Nah, iya. Lu aja ikut. Ya, Tapi gampangnya sih itu si lead. Kalau lead kan tinggi-tinggian ini deh, kalau nggak salah tinggi-tinggian nyampenya gitu Iya, kan. iya. Kalau speed ya sesuai namanya. Kecepatan, gitu. Adu cepat lah. Adu cepat dengan jalur yang standar, kalau nggak salah standar deh di seluruh dunia tuh. Makanya salah satu yang bikin panjat tebing Indonesia juga cukup oke, yaitu karena standar semuanya sama. Mereka bisa ngelatihnya ya bisa difokus di situ gitu kan, bisa karena fokus. udah tahu ya medannya begini gitu ya, nggak berubah-berubah. Fedrik Leonardo. Selain Fedrik ya udah, Fedrik kan kita tahu lah semua orang, apalagi dia Kemarin baru menang Olimpiade ya. Olimpiade. Kita punya jagoan siapa lagi di itu? Ini bukan berarti mengunggulkan lain ya. Tapi Fedrik tuh sebenarnya di peringkat dunia sekarang dia nomor 2. Nomor 2 dunia. Nomor 2 dunia. Luar biasa. Padahal dulu ada Fedrik tuh sama lettingannya Kiramal Kadibin. Jadi Indonesia juga? iya, itu mereka berebut 1-2 gitu. Lawannya Cina. Tapi sekarang ada rookie di climbing tuh ada Samuel Watson. Oh, yang di Amerika ya? Iya, dari USA yang kemarin di Olimpik mecahin world record. Itu naik sekarang. Dan ngelihatnya sih kalau Sam Watson juga tampil nanti di Bali, itu akan jadi pengganjal juga tuh buat Fedrik gitu. Walaupun kita juga punya opsi kayak Kiramal Kadibin ya yang bisa memberikan kejutan nantinya. Si Putri Pandai Desak masih ikut kah? Nah, kalau di tim putri biasanya Natalia Kalutska ya yang ini. Rusia tuh, Ukraina. Ukraina. Duo Ukraina tuh nggak tergait sama Alexander Miroslav. Uzbekistan. Polandia ya. Gue kurang tahu sih. Polandia. Aku nambah nih. Polandia. Namanya ya? Bukan Ukraina, Polandia. Nah, dari duo ini biasanya Desak tuh yang suka mengganggu ya dominasi itu. Tapi kali ini yang masuk top 5 tuh justru Salsabila Rajia untuk top 5 dunia ya secara pemeringkatan. Yang kerudung itu ya? Iya, benar. Tapi sebelumnya Indonesia udah pernah ikut kompetisi Piala Dunia ini juga, bukan Olimpiade ya? Iya. Udah pernah, dan prestasinya apa sejauh ini? Untuk World Cup ini beda dengan World Cup kayak volley ataupun sepak bola ya. Ini Pasti lebih ke beda. Seri. Iya, Seri. jadi Ada serinya. series. Oh, pakai seri. Jadi dalam setahun tuh ada beberapa series. MotoGP. Yang dimainkan Iya di benar. Kayak MotoGP Ah, ya? benar. Jadi ada beberapa series yang mempertandingkan lead, speed maupun boulder.
Nah, Indonesia sendiri itu setahu ya, koreksi kalau salah, udah 2 tahun terakhir jadi tuan rumah. Di Bali juga. Di Jakarta. 2 tahun di Jakarta, terus pindah ke Bali nih. Dan notabene Indonesia yang di tahun kita baru masuk tuh berapa ya? 2023 ya? Ya, 2023. 2023 tuh kemarin juara di sektor putra. Iya. Si Fredrik ini. Bukan, Bukan. Dulu Aspar? dia rookie sih dulu. Gue lupa namanya. Rahmat dia. Gue lupa namanya. Irianto. Pokoknya dia kecil lah, anaknya kecil dia. Terus sekarang udah nggak ini lagi dia. Nah, di Indonesia tuh naik turun gitu. Oh. Bisa ini kalau misal panjat tebing tuh, misal bulan ini bagus, bulan depan tuh udah bisa aja nggak ikut Piala Dunia karena jelek gitu. Berarti Karena kompetitif emang ya? segini-gini gitu. Karena saya pertanyaan kayak ini Pak, kan kalau kayak olahraga paling berat menurut saya kan lari 100 meter. Karena kita latihan bertahun-tahun ditentukan cuma 10 detik gitu Iya, kan. benar. Panjat tebing juga lebih kurang gitu karena kan untuk nomor speed Iya, benar. sekitar 5 detikan 5 detik. sekarang. Kalau untuk cowok ya? Cowok. Kalau cowok. Oke, jadi tadi sangat mungkin bulan ini hanya kalah 0, berapa detik itu bisa sangat mempengaruhi disalip sama mungkin para pesaingnya gitu sih. Makanya sangat kompetitif emang. Tapi fasilitas sejauh ini dari federasi yang teman-teman lihat itu sangat mendukung. Nah ini sama dari Jawa Timur, Bu Yeni Wahid. Di sana ya. Aku ngelihatnya karena negara kita efisiensi ya. ini beneran ini. Iya benar. Semua sektor kena efisiensi gitu. Termasuk olahraga ini. Termasuk olahraga. Padahal udah menyumbang emas di Olimpiade. Iya. Bahkan angkat besi pun juga gitu kena efisiensi. Besinya dikurangin. Angkatannya berkurang dong. Jadi pelatnasnya masih jalan. Tapi di hotel ya? Di hotel. Tapi di hotel. Bener-bener. Emang Mereka sebelumnya? disewa. Emang di hotel? Di hotel Emang di di situ. hotel. Padahal waktu habis dapat emas ya, kalau nggak salah dulu di wawancara gitu sama teman-teman, harapannya apa? Salah satu harapannya adalah kalau bisa pelatnasnya dibagusin lah, kita cuma di hotel gitu. Gitu. Yang panjat tebing. Panjat tebing ya. Jadi mereka nyewa hotel, terus ada Wow. hall gitu di Wall. wall, terus dipakein wall gitu. Karena apa ya? Ya udahlah. Ini sudah seharusnya Kemenpora melihat ya, kayak gini potensi-potensi sebenarnya olahraga ini yang lebih diunggulkan, malah buat pendanaannya kurang. Fasilitasnya kurang memadai, malah banyaknya ke sepak bola mungkin ya. Padahal prestasinya gitu-gitu aja. Gitu kan. Karena balik lagi ke panjat tebing ya. Iya. Sangat perlu karena pasti mainnya besok di Amerika. Dan kita lihat Olimpiade ya, Yes. Olimpiade. Samuel Watson sekarang catatan waktunya belum ada yang bisa ini ya. bisa ngalahin. Dan dia orang Amerika gitu. Main di rumah sendiri. Main di rumah sendiri. Wah, itu pasti akan sangat sulit terutama bagi Fredrik untuk mempertahankan medali emas di nomor itu gitu. Ya Fedri kan 3 tahun, ini Iya, sekitar 3 tahun lah. 3 tahun lagi kan belum pasti dia tetap kayak gini. Bisa aja menurun kan kualitasnya dengan dia bertambahnya umur dan perlu juga kan, maksudnya panjat tebing Indonesia nyiapin siapa sih? Regenerasinya Fredrik. Nah, bahas regenerasi ada kompetisinya nggak sih sebenarnya di Indonesia selain PON ya mungkin? Kompetisinya langsung ini, Piala Dunia. Luar biasa. Bisa langsung Piala Dunia ya? Iya, jadi ada Nggak, maksudnya di lokal di nggak ada. pelatnasnya tuh sistem promosi degradasi. Jadi sama kayak angkat besi tuh gitu. Kayak kalau kayak kompetisi di lokal gitu jangan maksudnya Jar. Kayak Liga 1 kalau di sepak bola gitu. Lokal setauku ada, itu dari FPTI, Kejurnas, Kejurda gitu ada. Oh, model lagi. Tapi juga ini sih kalau kayak panjat tebing kan karena punya kaitan sama kultur komunitas pecinta alam gitu kan. Mereka ya cukup sering bikin tanda kutip kayak tarkaman lah gitu. Kompetisi-kompetisi yang reguler bahkan dari bocah-bocah umur 7-9 tahun udah main gitu, udah ngikutin gitu-gituan. Jadi terlepas mungkin di mata kita kompetisinya nggak banyak nih, cuma sebenarnya realnya tuh yang di grassroots tuh sebenarnya hidup sama kayak volley gitu. Mungkin yang gede hanya Pro Liga dan Live Volley, cuman sebenarnya di akar rumput mah hidup gitu si olahraga-olahraga ini. Berarti nggak butuh pembinaan usia muda dong? Tetap butuh dong. Beda dong. Apa-apa. Tetap butuh. Karena ini juga sih, Fredrik tuh juga salah satu lucu ya. Dia bukan Lucu ya ini ya, ditungguin nih. natural, bukan natural jadi atlet langsung panjat tebing gitu. Tadinya? Dia sempet nyoba Ninja Warrior.
Iya kan? Iya sih, Iya. iya sih, iya sih. Jadi dia sempet ngikut-ngikut apa, baru akhirnya ketemu nih, wah panjat tebing nih gitu. Tapi masih ada ini chance loh, gitu. masih sejalan ya itu Mas ya. Beda sama bola gitu. Bola kan udah bisa diarahin dari kecil gitu. Iya sih. Volley gitu. Panjat tebing ini enggak gitu kan. Iya. Karena pendidikannya di sekolah kita juga kayaknya jarang ada Jarang, pendidikan bener. panjat tebing gitu ya. Untuk bisa olimpiade udah ada bukti nih. Kalau memang Tapi keren kan. mau ya harusnya masuk kurikulum gitu. Iya. Padahal nggak ada, maksudnya di kurikulum nggak ada, tapi kita bisa emas. Bisa di emas. Olimpiade. Yoi. Nah terakhir mungkin harapan teman-teman di Piala Dunia panjat tebing ini gitu kan. Kaget. Harapannya apa di Piala Dunia ini? Ya pasti kita menang ya, tapi untuk federasi juga lah kedepannya gimana? Ya, harapannya sih pasti ini kan, lupa deh tadi berapa wakil Indonesia, cuman pengennya sih ada bisa ngejar Fredrik gitu. Jadi kita nggak cuma kenal Fredrik dan si Made Desak gitu, cuman kita ada nama-nama baru lagi, wah si A nih ternyata juga bisa punya potensi gitu. Terus juga buat tadi mungkin ya buat FPTI kan sebagai PSSI-nya. Yang lagi ulang tahun juga. Yang lagi ulang tahun juga pada Pas kita 21 taping ya. April ini. Iya. Ini. Iya, pengennya gitu kan tadi saya bilang sebenarnya kan secara alami panjat tebing ini dipertandingkan gitu, dan cukup populer gitu di grassroots sebenarnya. Di dekat sini ada tuh panjat tebing di Cikini. Nah, itu aja cukup sering gitu mereka tuh bikin event. Iya. At least itu kan bisa jadi pintu masuk buat kenalin anak-anak, nggak melulu yang nggak sengaja kayak Fredrik, tapi mungkin bisa dari ya teman-teman dari 7-10 tahun udah kenal itu dan udah bisa di guiding lah gitu ke jalur prestasi, lebih kurang gitu sih. Kalau aku ya bicara panjat tebing tuh sekarang jangan difokusin aja ke speed, tapi ada lead sama boulder juga, dan itu punya potensi kalau secara hitung-hitungan. Misal di pertandingan semua ada total 6 emas. Kalau kita ngejarnya speed doang yang 2 emas gitu, sayang nih ada 4 yang hilang. Jadi untuk pengembangan ya harus merata gitu, jangan hanya di satu nomor. Itu yang jadi PR kita yang sampai sekarang masih belum ada tuh regenerasi di nomor lain selain speed. Itu sih harapannya. Nah, gue setuju tuh sama kalian berdua. Iya. Udah gitu aja ya. Nah mungkin terakhir juga buat teman-teman Sobat Antara dimanapun berada, jangan lupa baca berita-berita olahraga kantor berita Antara di portal antaranews.com. Sampai jumpa di episode selanjutnya.